Hari ini
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku.
ini berbicaralah melewat hamba-Mu Tuhan Marcel, mengurapi Marcel Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu yang hidup itu juga boleh tersampaikan dari lidah dan bibirnya Tuhan. Itu untuk membentuk kami seturut dengan firman Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Ubah pikiran kami, cara pikir kami, ubah hati kami, ubah cara hidup kami Tuhan. Dan kami butuh pertolongan-Mu Roh Kudus untuk buat kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami meminta pertolongan-Mu Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan, supaya kami dimampukan untuk menjadi serupa dengan firman Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik ya. Saat ini kita mau lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita yang mendengarkan saat ini. Oke, ya senang sekali kita ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Saat ini kakak mau bagikan tentang moving forward. Ya, kita masih belajar dari pribadi Esau. Oke, kakak mau mulai dari sebuah ayat yang akan menuntun kita untuk lebih lagi kita bisa kenal Tuhan lewat firman Tuhan. Biar kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita semua saat ini. Oke, ya kakak akan bacakan untuk kita semua. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam khotbah sebelumnya, kakak sudah jelaskan bahwa manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Apa sih Kak maksudnya ciptaan baru gitu ya? Apakah kita dilahirkan lagi dengan tubuh yang baru? Atau apakah kita memiliki muka yang lebih glowing seperti itu ya, muka yang baru? Ya, yang dimaksud ciptaan baru di sini adalah hati dan pikiran kita yang terus-menerus dibaharui. Sehingga apa? Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia, ya, Alkitab versi TSI, dikatakan di sini adalah yang penting waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu, dan hidup yang baru itu sungguh indah. Amin. Katakan bersama-sama dengan kakak, cara hidup. Yes, cara hidup kita harus diperbaharui dari hari ke hari. Kenapa? Di sini dikatakan bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru. Saat kapan? Saat kita terima Yesus. Yes, Tuhan perbaharui hati dan pikiran kita. Oleh apa? Oleh iman kita kepada Tuhan ketika kita percaya kepada Yesus. Di saat itu juga, kita sudah menjadi ciptaan baru. Katakan bersama-sama dengan kakak, kita menjadi ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan baru. Amin. Itu adalah identitas kita di dalam Tuhan. So, ketika kita lahir baru, seharusnya kita tidak lagi hidup dengan cara hidup kita yang lama. Dan Tuhan janjikan, kalau kita mau cara hidup kita dibaharui, itu merupakan hal yang indah. Kita akan mendapatkan janji Tuhan yang indah dalam hidup kita. Kak, gimana sih Kak? Keadaan saya saat ini gitu ya, saya dapat masalah yang berat buat saya.
How come gitu ya? Bagaimana bisa saya melihat janji Tuhan yang indah dalam masalah yang saya hadapi saat ini? Saat ini kita akan belajar lebih lagi. Ya, bahwa hidup yang baru di dalam Kristus, ya sekali lagi, ini bicara kepada orang-orang, ya kita semua yang sudah lahir baru, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan kita akan dibaharui. Artinya apa sih, Kak? Kita hidup dalam pertobatan. Gimana caranya, Kak, kita hidup dalam pertobatan? Ayat tadi mengatakan ya, bahwa kita meninggalkan cara hidup yang lama. Artinya meninggalkan dosa kita. Sehingga kita dan hidup kita dibaharui. Apa yang dibaharui? Hati dan pikiran. Dibaharui oleh siapa? Oleh Yesus. Itulah yang membuat kita bisa melihat masa depan kita indah di dalam Tuhan. Amin. Saya sangat percaya teman-teman semua yang sedang mendengarkan memiliki janji Tuhan yang indah. Asalkan teman-teman mau hidupnya dibaharui. Dibaharui oleh apa? Kebenaran firman Tuhan. So, langkah pertama gimana sih, Kak? Saya mau nih hidup saya dibaharui. Saya mau menjadi ciptaan yang baru. Saya mau hidup saya maju. Nggak gini-gini aja. Nggak hidup yang biasa-biasa aja. Tapi hidup saya mau jadi berkat buat orang-orang sekitar saya. Hidup saya mau memuliakan Tuhan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan dosa. Artinya apa kita meninggalkan dosa? Dosa itu bukan mainan, teman-teman. Ya, so kita jangan main-main lagi dengan dosa. Kenapa? Mazmur 51 ayat 5-6 katakan, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ayat ini mengatakan bahwa kita sadar akan pelanggaran yang kita lakukan. Dan kita senantiasa bergumul dengan dosa kita. Seringkali dalam kehidupan kita, ya kita jatuh bangun dalam dosa yang sama. Alkitab istilahkan ini dengan bergumul dengan dosa. Ketika kita melakukan dosa, sadar atau nggak sadar, teman-teman, dosa itu merugikan diri kita sendiri, dan mungkin juga dosa itu merugikan orang lain di sekitar kita. Ambil contoh. Ketika kita melakukan suatu hal yang berdosa, yaitu misalkan ambil contoh, oke, saya melakukan dosa mencontek ya pada saat ujian. Kita lihat ya, kita nyontek nih, nyontek jawaban teman kita misalkan. Ya, satu. Siapa yang rugi? Ya diri kita sendiri ya. Diri kita tidak mendapatkan ilmu pengetahuan apa-apa. So, yang kita jawab dalam ujian adalah yaitu hasil kerjaan teman kita. Kita yang akan rugi. Yang kedua, ya teman kita yang dicontek jawabannya oleh kita gitu ya. Wah, teman kita capek-capek belajar misalkan, ya tapi dapetin nilainya sama dengan kita gitu ya. Wah, rugi banget gitu ya teman kita gitu. So, dosa itu tidak mengakibatkan keuntungan sedikit pun, baik bagi kita pribadi maupun buat orang lain. Dan terlebih, ya kita berdosa terhadap Tuhan. Artinya apa? Kita melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Allah itu kudus. So,
Ketika kita memutuskan untuk hidup dalam pertobatan, kita mau untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kita nggak mau menyakiti hatinya Tuhan. So, kita bisa belajar di sini ya tentang dosa. Yang pertama, bahwa Allah itu mengasihi kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, teman-teman boleh baca nanti di rumah. Bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Allah akan mengampuni setiap dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, poin yang pertama adalah bahwa ketika kita mengaku dosa kita, ketika kita bertobat, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Katakan bersama-sama dengan kakak, Tuhan pasti mengampuni saya. Amin. Itulah kasih Allah. Kasih Allah yang seperti apa? Kasih Allah yang mau berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan sebelum, mungkin nanti ya, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita melakukan dosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Ya, sebesar itulah kasih Allah buat kita. Begitu besar. Dia mengetahui hal yang akan datang. Masa depan kita Tuhan tahu. Tuhan tahu mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, bulan depan, kita akan melakukan dosa, Tuhan tahu. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, Dia mau mati buat kita. Dia mau mengampuni dosa kita. So, kita fokus sama kasih-Nya Tuhan. Yang begitu mengasihi kita, menyayangi kita. So, pastikan teman-teman. Ketika teman-teman memutuskan untuk Tuhan, saya mau bertobat dari dosa-dosa saya, Tuhan pasti akan mengampuni. Dan Tuhan nggak akan ingat-ingat lagi pelanggaran kita. Sebagai manusia mungkin kita sering ya ingat ada orang lain yang bersalah sama kita ingat-ingat lagi pelanggarannya. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah ingat-ingat lagi. Karena Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. So, kita belajar ya hari ini. Kita belajar untuk mengasihi. Dan kita juga belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam kita. Dan kita mau untuk belajar mengasihi Tuhan. Dan menjauhi dosa. Itu yang pertama. Poin yang berikutnya, hati-hati dengan dosa. Kenapa sih Kak kita nggak boleh main-main dengan dosa? Karena ada yang namanya jerat dosa. Dosa itu akan menarik kita, ya, bukan hanya menarik dan memikat hati kita sampai kita meninggalkan Tuhan. Kakak nggak tahu bagaimana keadaan teman-teman saat ini, bagaimana kehidupan teman-teman saat ini. Tetapi satu hal, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita terus bergumul dengan dosa kita, lama-lama kita akan menjauh dari Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman merasa, ini wajar lah gitu ya, saya melakukan dosa yang kecil lah, nggak besar gitu ya. Saya nggak jadi bandar narkoba mungkin, saya nggak jadi penjahat. Ya mungkin yang saya lakukan hanya ya bohong-bohong kecil lah gitu ya. Ingat, ya, dosa yang besar itu dimulai dari dosa yang kecil. So, hati-hati. Kalau hati kita sudah mulai tertarik dengan dosa apapun itu, sekecil apapun itu, hati-hati. Itu akan membuka celah bagi iblis untuk bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kita akan ditarik, lewat kita akan dipikat, lewat kita akan ditipu. Dosa itu menipu kita loh teman-teman. Ya, kemasannya mungkin menarik. Ya, mungkin kita bisa menjadi
cepet ya, cepet misalkan dapat nilai bagus gitu ya, kita bisa menjadi cepet mengurus satu hal gitu ya, mungkin yang teman-teman yang udah 17 tahun bikin SIM, udahlah kita nembak aja gitu ya, mempercepat segala urusannya dengan cara yang tidak benar. So, ini berkaitan dengan poin yang ketiga, hal yang baik itu belum tentu benar. Sama seperti contoh yang tadi, memberi itu baik ya, baik, kita harus murah hati, kita memberi. Tapi memberi jawaban pada saat ujian, itu tidak benar. Ya, jadi hati-hati teman-teman di sini. Ya, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hal yang baik itu belum tentu benar. So, standar kebenaran kita itu adalah firman Tuhan. Makanya kenapa di sini Yesus katakan bahwa ya, dia adalah sang kebenaran itu. Makanya ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika kita mau belajar untuk hidup dalam pertobatan, so kita akan dituntun di dalam kebenarannya. Ya, itu poin yang ketiga. Dan poin yang keempat adalah hati-hati. Ya, walaupun Allah itu panjang sabar, ya, Allah itu dia baik, dia murah hati, tetapi ketika kita terus-menerus hidup dalam dosa, ada saat di mana Allah murka terhadap kita. Ada penghukuman Allah. Roma 2 ayat 5, ya, maka kita akan mengalami murka Allah. Dan kita bisa simpulkan di sini bahwa dosa akan menghambat kita untuk moving forward atau bergerak maju. Kenapa Kak dosa menghambat kita untuk bergerak maju? Karena dosa akan menutupi mata iman kita untuk melihat janji Tuhan yang besar bagi hidup kita. Hati kita ditutupi oleh perbuatan dosa kita. Sehingga kita nggak bisa lihat rencana Tuhan yang besar. Janji Tuhan yang besar buat hidup kita. Janji Tuhan yang terbesar buat hidup kita itu apa? Keselamatan. Yes. Itu anugerah Tuhan yang terbesar buat hidup kita. Tuhan ingin hidup kita bersama-sama dengan Dia nanti di surga. Hidup yang kekal. So, Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Amin. Saat ini teman-teman, ya kita belajar untuk nggak main-main lagi terhadap yang namanya dosa. Dan yang kedua, setelah kita memutuskan nih, Kak, aku nggak mau main-main lagi terhadap dosa. Tuhan, aku mau serius. Hidup di dalam pertobatan. Itu poin yang kedua. Ya, seperti apa sih Kak hidup dalam pertobatan itu? Ya, kita akan mengalami pembaharuan. Pembaharuan apa? Hati dan pikiran kita. So, di sini Roma 2 ayat 4 mengatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Allah kita adalah Allah yang murah hati ya teman-teman. Kesabarannya, Allah kita adalah Allah yang sabar. Dan kelapangan hatinya, Allah kita itu lapang hatinya. Artinya dia lapang dada ya, dalam bahasa Indonesia lapang dada. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Katakan bersama-sama dengan kakak, menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Hal yang perlu kita tahu, ya, ketika kita mau hidup dalam pertobatan, itu bukan semata-mata karena usaha kita. Tapi ada kasih karunia Allah yang menuntun kita kepada pertobatan. So, gimana caranya kita menghargai kasih karunia Tuhan?
Kita jangan anggap enteng tuntunan Tuhan. Kita jangan anggap enteng nasihat dari firman Tuhan. Intinya adalah kita belajar untuk merendahkan diri kita belajar untuk melembutkan hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi keras ya, karena pikiran kita sendiri, yang itu belum tentu benar. So, kalau kita mau belajar nih, untuk hidup dalam pertobatan, selalu kita minta tuntunan Tuhan. Selalu kita mengandalkan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Itu yang akan menuntun kita. Kalau mata kita tertutup, kita nggak bisa lihat sekeliling kita ya, ada apa di depan kita. Terlebih lagi, kalau mata hati kita tertutup oleh dosa, kita tidak akan bisa lihat tuntunan Tuhan. Karena apa? Karena kita masih nyaman dengan dosa kita. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang kudus. Dia adalah pribadi yang tidak senang. Dia adalah pribadi yang membenci dosa. Tetapi, yang tadi kakak sudah katakan, dia sangat mengasihi kita, ya, manusia yang berdosa. Tetapi Allah membenci dosa. So, pastikan mata hati kita diterangi oleh firman Tuhan. Lembutkan hatimu saat ini, terimalah tuntunan dari Tuhan yang akan membuat hidupmu lebih baik. Pikiranmu akan maju. Pikiranmu akan selangkah lagi melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ketika teman-teman mau dituntun oleh firman Tuhan. Yes, ini menjadi pengharapan buat kita ya. Saat ini, keputusan ada di diri teman-teman masing-masing. Mau nggak belajar untuk hidup dalam tuntunan firman Tuhan? Yang kedua, ketika kita mau hidup dalam pertobatan, Tuhan kasih kita kesempatan loh teman-teman. Ya, Allah menunggu kita dengan sabar, dan Allah bermurah hati terhadap kita. Kenapa? Karena dia ingin hidup kekal bersama-sama dengan kita. Ya, Allah nggak pengen hidup kita ini terjebak di dalam dosa yang mengakibatkan kita terpisah dari Allah. Allah nggak mau membiarkan kita makin jauh. Tuhan sedih loh kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa dan kita makin menjauh dari Tuhan. Tuhan sedih. Tapi sekali lagi, ya, kita memiliki kehendak bebas. Ketika manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan seperti itu. Ada gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. So, di sana mengandung kehendak bebas. Tuhan tidak ingin mengambil kehendak bebas itu dari manusia. Sedangkan Tuhan ingin manusia dengan kehendak bebasnya memilih untuk apa? Untuk manusia bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. So, Yohanes 4 ayat 23 mengatakan ya, barang siapa menyembah Allah, ia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita ini bukan robot ya, Tuhan menciptakan kita bukan seperti robot yang bisa tidak memiliki kehendak bebas, enggak. Kita ini bukan robot, tapi kita ini adalah manusia yang diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. So, pastikan teman-teman di sini jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam pertobatan.
Jangan sampai tunggu kesempatan itu habis. Kita nggak tahu ya, usia kita sampai usia berapa, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia, dipanggil Tuhan, kita nggak tahu. So, kesempatan yang ada, pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat buat sekitar kita. Yang ketiga ini nggak kalah penting. Kita sadar segala sesuatu di dalam dunia ini ada batasnya, teman-teman. Dunia ini terbatas, apapun itu. So, kalau kita hanya melihat dengan mata jasmani kita lihat kehidupan kita pribadi masing-masing, kita sangat terbatas. Tetapi ketika kita mau membuka mata iman kita, dengan cara apa sih? Melakukan kebenaran. Taat kepada firman Tuhan. Mau belajar terus melakukan firman Tuhan. So, dengan mata iman kita, itulah yang akan membuat kita hidup melampaui keterbatasan yang ada dalam diri kita. Kita terbatas ya dalam pikiran kita, dalam perasaan kita terbatas, dalam terutama fisik kita juga terbatas. Dan kita sadar bahwa iman kita kepada Tuhan itu yang akan membuat kita hidup, bergerak maju terus, bersemangat, nggak mudah putus asa, nggak mudah menyerah, tapi dibaharui terus-menerus dalam iman. Amin. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan. Iman kepada apa? Iman kepada janjinya Tuhan. Iman kepada apa? Iman kepada rencana Tuhan yang begitu besar buat masa depan kita. So, teman-teman nggak perlu khawatir lagi, tapi walaupun keadaan sekitar kita, ya, belum semakin baik mungkin, tapi kita percaya bahwa ketika kita memutuskan mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, so bukalah mata iman kita, belajar untuk kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya Tuhan. Gimana sih Kak melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan? Percaya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Itulah contoh hidup yang mempercayai Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, tuntun saya. Ingat poin yang pertama tadi bahwa Allah lah yang menuntun kita kepada pertobatan. Kita bersyukur ya, punya Allah yang mau menyertai kita, menuntun kita, step by step. Untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin? Yes. Imani hal ini. Dan kita akan belajar dari pribadi yang namanya Esau. Yang pertama, teman-teman boleh baca nanti di Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Ini bercerita tentang bahwa Esau menukar kesulungannya ya dengan semangkuk kacang merah. So, Esau menganggap remeh ya janjinya Tuhan. Bahkan Esau menganggap remeh Tuhan itu sendiri yang memberikan janji. Dia hanya fokus pada hal-hal yang ada di depan matanya ya, di dunia ini. Dan dia nggak sadar kalau dia itu dijerat oleh hal-hal dunia, oleh hawa nafsunya dia, yang membuat dia menjauh dari Tuhan, menjauh dari janji yang harusnya dia dapat, yaitu hak kesulungannya dia. Dengan hanya berfokus pada kemampuan dirinya, saya mampu kok, gitu ya. Alkitab katakan Esau adalah orang yang pandai berburu. Ya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Aku pandai kok, tenang aja, gitu kan. Aku bisa kok hidup tanpa janji Tuhan, gitu ya. Makanya dia menganggap ringan janjinya Tuhan. Dia nggak sadar kalau ketika dia menjauh dari Tuhan, maka dia akan menuai hal yang tidak baik di depan. Yes,
Karena janji Tuhan itu akan membawa kita kepada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, dan hal-hal duniawi, dosa, itu sekali lagi tidak membawa keuntungan apapun. Ya, Esau akan sangat rugi. Ruginya apa? Ya, di poin kedua, kalau teman-teman baca Ibrani 12 ayat 17, Esau tidak lagi mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya apa? Esau menyia-nyiakan kesempatan yang dari Tuhan. Dia nggak mau pakai kesempatan itu untuk memperbaharui imannya dan cara hidupnya. So, teman-teman, kita belajar ya. Jangan sampai kesempatan itu habis. Saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita semua, buat kakak, buat teman-teman. Mau nggak saat ini diperbaharui lagi imannya? Mau nggak teman-teman diperbaharui lagi cara hidupnya? Caranya gimana, Kak? Keluar dari zona nyaman. Tuhan akan menuntun kita ke dalam janjinya Tuhan yang besar, tetapi bagian kita adalah mau nggak kita mempercayakan kehidupan kita kepada pribadi yang mau menuntun kita itu. Contoh, kalau teman-teman nih di sekolah, teman-teman belajar, ya teman-teman diajari oleh guru teman-teman atau dosen teman-teman, diajari ilmu pengetahuan yang benar. Kalau teman-teman mau mendapatkan nilai yang bagus, gitu ya, mau naik kelas misalkan, mau lulus mata kuliah, ya teman-teman harus percaya bahwa apa yang diajarkan oleh guru atau dosen itu adalah hal yang benar. So, kalau teman-teman percaya itu merupakan kebenaran, ya hal yang benar yang diajarkan itu, ya pada saat ujian teman-teman akan ikuti apa yang diarahkan oleh guru atau dosen. Dan ketika teman-teman nggak ikut arahan guru atau dosen teman-teman, ya dalam ujian nanti teman-teman akan mendapatkan nilai yang tidak baik. Ya, tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Sama, jadikanlah hidup kita saat ini, yuk kita mau pakai kesempatan ini untuk kita diajar oleh firman Tuhan, kita dibaharui lebih lagi. Karena firman Tuhan, karena tuntunan Tuhan akan membuat kehidupan kita lebih baik lagi. Amin. Ibrani 12 ayat 17 ya. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Katakan bersama-sama dengan kakak, memperbaiki kesalahan. Yes, Tuhan mau hidup kita lebih baik. So, kalau saat ini Roh Kudus berbicara dalam hati kita masing-masing, ada hal yang harus kita perbaiki. Yuk sama-sama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan kita mau perbaiki. Ingat, memperbaiki artinya membuat menjadi lebih baik. Kita belajar dari kesalahan kita. Kita nggak mau mengulang kesalahan yang sama. Kita nggak mau buang-buang waktu kita hanya untuk mengulang kesalahan yang sama. So, kita mau belajar. Gunakan waktu kita untuk memperbaiki. Memperbaiki apa, Kak? Memperbaiki hal dalam hidup kita yang salah. Sifat kita mungkin ada yang nggak baik. Yuk belajar untuk memperbaiki. Dengan apa, Kak? Dengan cara kita mengandalkan Tuhan. Kita nggak menyepelekan firman Tuhan. So, masih ada kesempatan buat kita semua. Ya, untuk menerima berkat dari Tuhan, kita belajar untuk memperbaiki kesalahan kita. Tuhan sabar terhadap kita. Tuhan murah hati terhadap kita. Dia kasih kesempatan yang baru buat kita untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Ya, jangan sampai kita menjadi
pribadi seperti Esau. Bukan Tuhan jahat, Tuhan menolak Esau, bukan. Tetapi karena Esau sendiri yang menolak untuk dibaharui oleh Tuhan. Ya, dibaharui artinya apa? Kita memperbaiki kesalahan. Itu salah satunya. Pembaharuan dari Tuhan. Kalau Tuhan tegur kita, melalui firman Tuhan saat ini, yuk sama-sama lembutkan hati kita. Terima kebenaran firman Tuhan ini. Oke, Tuhan, aku mau diperbaiki, Tuhan hidupku. Kakak mau katakan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk kita terus-menerus mengalami pembaharuan yang dari Tuhan. Buat apa sih, Kak, kita mengalami pembaharuan dari Tuhan? Supaya kita tetap bisa bergerak maju, teman-teman. Ya, artinya apa sih, Kak, bergerak maju? Ada semangat. Apapun keadaan kita saat ini. Baik itu dalam masalah, teman-teman lagi mungkin dalam sakit, ya, teman-teman. Mungkin teman-teman lagi ditinggal seseorang yang dikasihi. Ya, dalam keadaan apapun, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menuntun kita. Tuhan nggak tinggalin kita dalam keadaan apapun. Dia Tuhan yang setia. Dan Dia mau supaya kita terus-menerus dibaharui. Hati kita, pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat. Ya, terutama manusia rohani kita, manusia batin kita, semakin dikuatkan. Ayat terakhir yang akan membagikan, ya kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Kakak pengen teman-teman semua yang mendengarkan ini, semuanya mengalami kasih-Nya Tuhan. Semuanya mengalami janjinya Tuhan. Asal kita mau menyediakan hati kita, menyediakan pikiran kita untuk mau diperbaiki. Setiap hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, yuk aku itu di hadapan Tuhan, dan teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara terus ya minta Roh Kudus untuk membaharui hati dan pikiran kita. So, di sini maka percaya ya, teman-teman semua boleh dikuatkan lebih lagi sehingga teman-teman boleh bersemangat dalam menjalani kehidupan teman-teman. Hidup teman-teman akan dituntun dari satu hal yang baik ke hal baik yang lain. Walaupun mungkin teman-teman saat ini belum bisa melihat hal yang baik itu ya, tetapi di depan sana, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai teman-teman dan menuntun teman-teman kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan memberkati.